Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaspot kembali menyapa Anda. Oke, sorry banget ya. Kalau kami agak jarang-jarang bikin video karena ya kesibukan di dunia nyata yang mungkin nggak bisa kami tinggalkan ya. Kalian tahu lah ya tugas saya itu, kerjaan saya itu apa ya. Dan juga ada beberapa hal ya mungkin membuat kondisi badan juga mungkin lagi ngedrop juga. Jadi ya harus istirahat dulu lah kemarin itu dalam 1 hari itu ya. Oke, sebelumnya kami juga akan menyapa-nyapa dulu nih sebelum kita bahas apa yang akan kita bahas kali ini. Mau nyapa-nyapa dulu nih para penonton setia channel Rio Riaspot. Apa kabar kalian semua nih? Semoga saja selalu sehat walafiat dan semoga saja selalu tambah banyak rezekinya. Yang lagi sakit semoga saja diangkat penyakitnya. Yang lagi kesusahan semoga diangkat kesusahannya dan diberikan keberkahan dan juga kemudahan, kelancaran dan juga serta rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, dari mana aja nih yang udah datang? Dari Jawa Barat mungkin dari Bandung, Cianjur, Bogor, Depok, atau mungkin dari Sukabumi, dari Subang, mungkin dari Ciamis, atau mungkin Garut, dan segala tempat yang ada di Jawa Barat yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu ya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan salam kami dari channel Rio Riaspot. Juga dari daerah Jawa Tengah ini, mungkin dari Solo, mungkin dari Semarang, mungkin dari Pati, dan Mojokerto dan lain-lain ya, yang nggak bisa juga kami sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami juga. Begitu juga dari daerah Jawa Timur nih, dari Kediri mungkin, dari Surabaya, dari Pasuruan mungkin, dari Madura dan lain-lain yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi juga nggak mengurangi rasa hormat kami. Dan juga dari seluruh Indonesia, Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Selamat menyaksikan dan juga selamat bergabung di channel ini. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Inilah laga yang sangat dinantikan. Tentu saja bukan cuma dari Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia akan tertuju pada laga kali ini. Laga yang banyak bilang katanya El Clasico-nya Indonesia. Ada juga yang bilang laga apa ya? Kata supporter Persija sih kemarin katanya laga biasa aja. Biasa kalau kalah kok ngamuk. Iya, inilah antara Persib Bandung yang akan menjamu tetangga berisik Persija Jakarta di duel Super Big Match penutupan putaran pertama. Oke, seperti biasa kita akan coba cari tahu nih apa yang coba dipersiapkan oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan dalam jelang laga yang sangat krusial dan sangat penting. Kenapa? Karena ya bisa saja kalau ada yang menang di laga ini sementara rival atau saingannya ya ada yang terpeleset, mungkin saja satu di antara dua tim ini akan jadi pemuncak klasemen sementara di paruh musim. Dan kita akan cari tahu nih ada pemain siapa saja sih yang bakalan ditampilkan di laga ini dan siapa yang akan kemungkinan absen di laga ini. Wah, ini rugi banget ya kalau ada pemain yang akan absen di laga ini ya. Nah, tapi seperti biasa juga sebelum kita coba cari tahu bagaimana persiapan Boyin Hodak maupun Maurizio Sousa di kubu Persija, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja. Bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah kisi-kisi jelang laga duel super big match antara Persib Bandung menjamu Persija Jakarta. Inilah laga yang paling dinantikan di Liga Indonesia dan kami jamin bukan cuma di Indonesia yang akan menyaksikan atau menyoroti laga ini, tapi hampir di seluruh dunia pun akan menyoroti laga ini. Beberapa stasiun TV luar pun kabarnya akan menyiarkan laga ini. Laga yang kata supporter Persija sih katanya laga biasa aja. Hah? Biasa? Kalau ini laga biasa, nape kalian emosi kalau klub kalian kalah ame Persib? Kalau ini laga biasa, nape hebohnya kayak juara liga kalau kalian bisa ngalahin Persib? Bacot doang. Karena semua juga tahu bukan cuma Persija, tapi hampir seluruh klub yang lawan Persib pasti akan menggebu-gebu.
Ya inilah laga pemungkas di putaran pertama antara tuan rumah Persib Bandung yang akan menjamu si tetangga berisik Persija Jakarta. Laga yang banyak orang bilang sih katanya El Clasico-nya Indonesia. Laga yang mempertemukan dua tim yang belum pernah degradasi. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung nih. Ada bocil-bocil masih bingung kenapa laga ini dinamain El Clasico. Apakah karena umurnya udah pada tua? Padahal kan di Indonesia ada loh tim-tim yang umurnya lebih tua dibandingkan Persib dan Persija. Contoh misalnya saat ini di Super League ya, ada mungkin kalau pertandingan PSM Makassar lawan Persib kan sama-sama tua tuh. Atau Persis Solo lawan PSM, atau Persebaya lawan Persija, Persebaya lawan Persib, Persebaya lawan PSM, atau Persija lawan Persis Solo. Itu kan sama-sama tim tua. Kenapa kok rasanya beda? Ya jelas beda kalau urusannya Persib lawan Persija. Sebab kalau dua tim ini ketemu ada tensi, ada gengsi dan harga diri. Dua tim ini saat ini adalah dua tim dengan supporter paling fanatik di Asia, bahkan di dunia. Dua tim dengan basis supporter terbanyak di Asia. Dua tim dengan supporter terkocak dan teraneh di dunia. Kenapa kami bilang supporter terkocak dan teraneh di dunia? Yang satu ngakunya, nih kami nih juara paling banyak di Liga Indonesia, 11 bintang cuy, nggak ada yang ngalahin. Nah yang satu lagi ngakunya, kita nih Jenderal bintang 4 yang sah diakuin FIFA. Lalu 11 bintang, yang sisanya itu trofi apa? Trofi Tarkam. Yang satu ngakunya supporter terbaik, terbanyak di stadion. Yang satu dikijekin katanya El Sosmed. Padahal faktanya ya, kalau kalian mau tahu ya, sebelum ada yang namanya Jackmania, ya kita sama-sama nggak bisa memungkiri Viking itu ada lebih dahulu ya. Dan kalian pun harus tahu, Jackmania terlahir itu lantaran adanya bantuan dari Viking yang bekerja sama dengan para artis Jakarta. Makanya banyakin baca-baca sejarah, dan itu sebuah fakta loh ya. Sedikit sejarah aja ya, kalau kalian baca di artikel-artikel internet, sebenarnya Jackmania itu baru lahir di tahun 1997. Dulu tuh Persija itu pendukungnya ya segelintir orang lah ya, cuma didominasi oleh para artis. Nah sejak 1997 itu, dua tim ini atau dua supporter ini tuh saling bahu-membahu, saling dukung untuk melawan tim-tim rival utama mereka yang kala itu masih dikuasai oleh PSMS Medan, PSM Makassar, dan Persebaya. Keharmonisan Jackmania dan Viking ini tuh membuat banyak pihak cemburu, dan akhirnya di tahun 1999 inilah awal mula perseteruan antara Viking dan Jackmania. Awal mulanya terjadi di tahun 1999. Ada konspirasi dari oknum-oknum yang ingin dua kelompok supporter ini pecah. Akhirnya dia mengompor-ngompori atau menyewa oknum-oknum tertentu untuk melempari bus dari yang ditumpangi oleh para pemain Persija Jakarta. Maka para pemain Persija Jakarta pun mengatakan dilempari oleh supporternya Persib. Supporter Persija yang melihat ini pun gak terima. Dengan dikompor-kompori oleh oknum yang sama, supporter Persija pun melakukan pembalasan dengan melempari bus-bus pemain dari Persib. Itu tahun 1999. Dan itu belum cukup. Orang yang mengatur ini benar-benar ingin memisahkan dua kelompok supporter ini. Akhirnya mereka mengatur dengan membuat berita di TV-TV dengan berita-berita hoak yang seolah-olah sengaja membuat panas dua kelompok supporter ini. Apa hasilnya? Dari tahun 1999 sampai 2025 ini, permusuhan dua kelompok supporter ini telah memakan 7 korban jiwa yang terdiri dari 4 dari Bobotoh dan 3 dari Jackmania. Maka liciknya orang-orang yang mengatur ini sampai akhirnya supporter-supporter sekarang tuh dari kedua kelompok supporter ini yang masih bocil-bocil yang baru terjun, baru gabung, mereka sampai nggak paham loh sebenarnya apa sih penyebab utama permusuhan ini. Yang mereka tahu cuma ikut-ikutan, oh Jackmania musuh kita, oh Viking musuh kita. Padahal mereka nggak tahu apa penyebab utama dan siapa yang ngatur ini.
Asal kalian tahu ya, Viking dan Jackmania ini memang sengaja dibikin panas. Kenapa demikian? Karena kalau dua kelompok supporter ini nggak panas, maka Liga Indonesia akan sepi. Makanya Persib dan Persija itu sangat dilarang terdegradasi. Karena kalau dua tim ini terdegradasi atau hilang dari Indonesia, maka Liga Indonesia dipastikan mati. Maka sejak tahun 2001 sampai sekarang, tiap kali dua tim ini bertemu pasti tensinya panas. Tensi panas di dalam lapangan dan di luar lapangan. Tiap dua tim ini bertemu pasti ada kontroversi di dalam lapangan, itu pasti ada. Kita ambil contoh aja di tahun 2017 saat siapa ya? Eranya Shaun Evan yang kontroversi jelas-jelas nih, gol Ezekiel Indwasel juga dianulir. Dan juga yang terakhir apa? Di 2024 kemarin, sikutan Marco Simic pada Beckham Putra dan selebrasi Beckham Putra yang menjadi kontroversi di dua tim ini ketika bertemu. Bagaimana dengan musim ini? Ini pun kabarnya atau kelihatannya akan terjadi lagi. Dimulai dengan wasit yang memimpin laga ini asal Korea Selatan yang reputasinya kalau kata FIFA sih bagus. Tapi emangnya ada ya wasit FIFA yang bagus? Di Indonesia berapa sih wasit FIFA? Apa ada yang bagus? Wasit asal Korea Selatan ini royal banget keluarkan kartu. Dan tentu saja itu sangat disukai oleh PSSI dan Komdis. Sekarang kita beralih ke pertandingannya aja. Di 5 laga terakhir, Persib itu raih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sementara Persija di 5 laga terakhir raih 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di laga terakhir Persib Bandung ditahan 1-1 oleh Persik Kediri, sementara Persija menang 2-0 atas Persijap Jepara. Di papan klasemen sendiri sebenarnya dua tim itu bestian. Persija posisi 2, Persib posisi 3 dengan poin yang sama 35. Persija hanya unggul produktivitas gol dari Persib. Di 4 pertemuan terakhir, dua tim ini tuh bertemu. Persib menang 2 kali dan imbang 2 kali. Alias di 4 laga terakhir, Persija belum pernah bisa menekuk atau mengalahkan Persib Bandung. Dan ada satu fakta unik. Selama Persib dilatih oleh Boyan Hodak, Persib itu belum terkalahkan oleh Persija dengan catatan 2 kali menang dan 2 kali imbang. Di sisi statistik pelatih pun juga ini agak unik antara Boyan Hodak dengan Maurizio Sousa. Dari 4 kali bertemu dua pelatih ini, Sousa itu belum pernah bisa mengalahkan yang namanya Boyan Hodak. Dengan statistik, Boyan Hodak 3 kali menang dan 1 kali imbang dari Maurizio Sousa. Sekarang kita akan coba intip situasi tim dari dua tim ini ya. Pertama kita dari kubu Persib Bandung. Di Persib itu 3 pemain dipastikan absen. Katanya sih absen. Kalau Sadir Ramdhani jelas absen lah ya karena kartu merah. Andrew Jung ini diragukan tampil dan akan absen kabarnya sih karena lantaran cedera ya. Nah, Federico Barba masih diragukan karena lagi ambek-ambekan katanya pengen pulang. Sisanya sih oke. Beckham Putra dan Teja Pakualam yang katanya cedera pun ini udah bisa diturunkan nih di laga ini. Boyan Hodak sendiri mengatakan gak perlu repot-repot kasih instruksi pada para pemain Persib. Sebab menurut Hodak kalau lawannya tim kuat apalagi Persija Jakarta, para pemain tuh gak perlu lagi suruh kerja ataupun suruh berlatih yang bagus. Semuanya akan tampil all out. Maklok, Eliano, dan sejumlah pemain yang diragukan tampil udah dipastikan bisa tampil di laga ini. Bahkan kabarnya akan ada kejutan nih dari Persib di laga ini. Wow, kejutan apa ya? Apakah Persib akan launching jersey baru dan pemain baru nih jelang lawannya Persija? Satu pemain yang akan jadi sorotan di Persib dari fansnya Persija adalah Beckham Putra. Sebab pemain mungil yang satu ini dianggap musuh utama Jackmania dengan aksi-aksi tengilnya. Bahkan kemarin sih sampai ada tuh komentar dari Jackmania agar Thales Rira ini matahin kaki Beckham. Nah, orang tolol ya yang komentar kayak gini. Ini tuh main bola boy, bukan main gulat. Lu kalau mau gulat mah gua aja.
Nah, kita bicarakan soal permasalahan Persib di laga ini. Permasalahan Persib di laga ini tentu saja ada di lini belakang dan lini depan. Federico Barba diragukan tampil, bahkan kabarnya dia nggak mau tampil di laga ini nih. Dan ini cukup bahaya juga karena faktanya kalau Barba ini nggak tampil dari babak pertama atau dari starting line up, Persib itu seolah sulit menang loh. Lini depan pun demikian, hilangnya Andre Jung praktis menambah keroposnya lini depan Persib yang cuma mengandalkan Ramon Tanque. Emang ini agak lucu sih buat kami. Tim sekelas Persib jalani 2 kompetisi cuma punya 3 striker. Yang satu diplot sebagai winger lagi. Kan agak lucu, kenapa? Jalani 2 kompetisi nggak numpukin para striker loh. Kalau lini tengah sih sebenarnya aman ya. McClough, Luciano, Tom Haye, Eliano dan juga yang lain-lain ini siap tempur. Nah, tugas lini tengah di laga ini sangatlah berat. Kenapa demikian? Tugas McClough, Luciano dan Tom Haye ini harus bahu-membahu membantu sisi pertahanan Persib, khususnya sisi kiri dan kanan. Karena Persija punya winger-winger yang super cepat seperti Maxwell, Tubarao, Alano, dan lain-lain. Apalagi Persija di bawah Maurizio Sousa ini pasti mengandalkan sistem dari sisi sayap cepat dikombinasi dengan umpan-umpan silang dan tusukan cut inside. Jadi secara keseluruhan sebenarnya para pemain Persib di laga ini siap tempur ya. Dan prediksi kami sih Barba tetap tampil ya, sebab ini bisa aja jadi laga terakhir Barba di Persib. Andre Jung sih masih diragukan, tapi nggak tahu juga ya, kalau Barbanya emang nggak profesional mungkin dia udah pulang ke Italia kali ya. Sementara di kubu Persija Jakarta ada 3 pemain yang dipastikan akan absen dan 3-tiganya pemain asing loh. Pertama, Rio Matsumura kena sanksi dari Komdis, Fabio Calonego kena kartu merah, dan Gustavo Almeida yang pulang ke Brazil lantaran cedera. Nah, untuk pemain lain sih ya oke-oke aja, nggak ada yang bermasalah. Meskipun kemarin sempat ada berita katanya Jordi Amat dan Maxwell nggak fit, nggak bisa lawan Persib, nggak bisa tampil lawan Persib. Emangnya ada ya pemain yang nggak mau main di laga kayak Persib lawan Persija? Kayaknya nggak ada deh. Semuanya pasti pengen, kecuali memang dia lagi sakit, akumulasi, ataupun yang lain. Karena pemain akan merasa rugi. Duitnya gede di laga ini. Nah, lucunya buat kami kalau di Persija ini, yang sibuk itu ya, yang riweh di Persija ini bukan pelatihnya sih, malah bosnya, Muhammad Prapanca. Kemarin udah bikin saywor-saywor. Kata Prapanca, bilangnya kayak gini, di laga ini, klub terbaik yang pasti jadi pemenangnya. Anjay, klub terbaik cuy. Iya deh. Gimana nggak terbaik coba? 11 bintang. Terus juga apa? Mampu morotin dana APBD. Wadidaw. Tapi gimana tuh kalau Persib yang menang? Siapa dong yang terbaik? Pelatihnya mah ya kalau kami liatin ya, Maurizio Sousa anteng-anteng aja ya, meskipun kalau aneh lihat dari mukanya ini kayaknya orang penuh tekanan deh. Ya wajar penuh tekanan, pasti tuh dari bosnya Persija bilang gini, awas aja ya, ente kasih taktik yang nggak jelas dan Persija kalah, aneh pastikan ente gaji kami potong. Nah lo kalau gitu gimana tuh? Karena ya kita sama-sama tahu lah ya, laga ini tuh bukan cuma pemain yang bermain di lapangan, tapi juga banyak yang bermain juga. Bos-bos klub pun bermain di laga ini. Bahkan ya kita sama-sama tahu, tiket aja tembus 70 juta kok satu tiket. Nah, kalau kita bicara kelebihan Persija musim ini, tentu saja kita sama-sama tahu lah, kecepatan lini serang yang tajam, ditambah lini belakang yang solid. Dan juga Persija ini menjadi tim paling subur ya sejauh ini. Nyawa utama Persija di musim ini ya tentu saja adalah Alano 5 dan juga Van Basten Sousa. Untungnya aja Alano dan Van Basten udah tampil nih di laga ini. Nah, ini akan menarik nih pertarungan antara Alano lawan Toha, Van Basten lawan McClough, dan juga siapa tuh? Ya, kita gitulah ya. Lalu apa nih kekurangan Persija di musim ini? Sebenarnya cuma satu sih kelemahan Persija di musim ini, yakni Persija ini kagetan. Lah, kagetan. Iyalah, kagetan kalau dapat serangan balik cepat. Ya kita sama-sama tahu lah ya, Jordi Amat dan Rizky Ridho ini tipikal back. Kalau kita cuma duel 1 lawan 1, nggak ada yang bisa ngalahin Rizky Ridho dan Jordi Amat. Tapi kalau diajak balapan, ya 2 pemain ini tewas.
Buktinya gol-gol yang sering masuk ke gawang Persija ini hampir 80%-nya berasal dari serangan balik lawan. Ditambah wingback dari Persija ini terlalu agresif, Rio terlalu maju, Alan Cardoso nafsuan buat nyerang. Ya kalau lawan Persib ya bisa begini ya, mungkin Jordi dan Rido ya habis juga nih dijemur bombardir. Nah kalau kata Maurizio Sousa kemarin sih katanya dia udah mengamati cara main Persib, dan katanya dengan udah mengamati itu dia yakin nih hadapi Persib emang nggak mudah kata dia, tapi kesempatan kami buat menang justru lebih besar. Wadidaw, pede gila nih. Ya udah kalau gitu kita lihat nanti aja di hari Minggu siapa yang bakalan terkapar, Maung apa Macan. Jadi kira-kira seperti ini susunan pemain yang akan diturunkan kedua kesebelasan. Di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Pakualam. Nah, duet center back ini kalau sebenarnya Barba bisa main ya Barba, tapi kalau enggak ya Matrikardi dan Julio Cesar. Bek kiri tetap Dewangga dan bek kanan Eliano Render. Duet jangkar ini Maklok dan Luciano Guaicochea. Sisi sayap Beckham Putra dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak Ramon Tanke yang ditopang oleh Tom Haye. Sementara di kubu Persija, kiper tetap Carlos Eduardo. Duet center back Jordi Amat dan Rizky Rido. Bek kiri itu Doni Tripamungkas. Kalau tebakan kami ya, bek kanan Rio Fahmi. Duet jangkar ini Van Basten Sousa dan juga Hanif Syahbandi. Sisi sayap Tubarao dan Gustavo Franca. Sementara ujung tombak Maxwell yang ditopang oleh Alano Lima. Selamat malam Bandung, selamat malam Jakarta, dan selamat malam Indonesia. Inilah dia Super Rematch, pertandingan luar biasa, partai besar mempertemukan dua tim masing-masing antara Maung Bandung dan juga Macan Kemayoran. Persib Bandung RB Persija Jakarta. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang duel super panas di pekan 17 ini. Bukan cuma di pekan 17 di Liga Indonesia ya, di setiap musimnya ya. Antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta. Nah, bagaimana jalannya kali ini, laga kali ini, itu semua nanti kita akan coba bahas dan bedah di fakta di balik laga usai laga ini. Apalagi dengan wasit dari Korea Selatan. Ini akan menarik nih bagaimana nih jalannya pertandingan kali ini. Makanya juga usah lewat-lewat. Pantengin terus channel ini. Insya Allah kalau kami sehat, masih diberikan panjang umur, kita akan sama-sama ketemu lagi di fakta di balik laga usai laga ini. Oke? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di channel Rio Sport. Makasih banyak yang udah menyaksikan video ini. Mampir ke channel ini dan juga memberikan saran dan dukungan kepada kami ya. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami ada di bawah ini ya. Ada Twitter, ada juga Instagram, ada Facebook, ada juga TikTok ya. Silahkan saja kasih masukan apapun terserah. Kami akan coba baca kalau sempat lu ya. Mau ngasih hadiah juga nggak apa-apa nih, kebetulan lagi agak seret nih kami ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.